Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme uji kompetensi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Seperti yang kita tahu, untuk mahasiswa batch 3 tahun 2025, jadwal untuk pelaksanaan UKM PPG itu dimulai dari tahapan daftar ulang UKM PPG yaitu tanggal 6 sampai 10 Oktober dan nanti akan diakhiri dengan uji pengetahuan pada tanggal 18 sampai 19 Oktober. Nah, di tengah atau di antara tanggal tersebut itu ada banyak rangkaian ya, seperti tahap perekaman, editing video ya, unggah dokumen atau berkas UKIN ke Drive dan YouTube pribadi mahasiswa, lalu nanti ada cetak ulang formulir ujian UP tanggal 12, join grup WA bersama pengawas itu tanggal 12 sampai 14, kemudian unggah dokumen UKIN di LMS UKIN itu tanggal 13 sampai 17 Oktober, kemudian nanti akan ada simulasi pendampingan UP bersama pengawas itu tanggal 15 sampai 16 Oktober dan ditutup dengan uji pengetahuan tanggal 18-19 Oktober. Jadi prosesnya panjang ya Bapak Ibu sekalian, mohon setiap kegiatan itu diikuti dengan disiplin. Karena kalau kita lalai atau abai, itu nanti bisa berdampak fatal bagi proses kita selanjutnya. Karena ini semua adalah satu rangkaian proses ya, step by step. Tidak bisa dilompati jenjang satu atau tahap lain, itu pasti akan saling berkaitan atau berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi mohon mulai minggu ini Bapak Ibu yang PPG itu fokus untuk mempersiapkan diri mengikuti UKM PPG. Nah, saya akan menjelaskan tahap pertama dari UKM PPG. Jadi UKM PPG itu ada dua tahapan atau dua bidang. Yang pertama adalah uji pengetahuan atau biasa disingkat dengan UP. Kemudian yang kedua adalah uji kinerja atau UKIN. Untuk PPG batch sebelumnya itu dibalik ya. Yang sebelum PPG transformatif itu dibalik, UKIN dulu baru UP. Tetapi untuk PPG transformatif itu dibalik. Bapak Ibu akan mengikuti UP dulu baru UKIN ya. Nah, kenapa dibalik? Karena pada saat UP itu Bapak Ibu ada mengerjakan analisa kasus. Nah, soal 4 butir soal yang Bapak Ibu kerjakan dalam UP, analisa kasus, itu akan dinilai oleh penguji pada saat UKIN. Itulah mengapa UP didahulukan sebelum UKIN. Kemudian UP dilaksanakan secara tertulis dengan cara asesmen tertulis melalui computer based test ya atau CBT. Ya, Bapak Ibu yang di LPTK khususnya di Merauke sudah mengikuti tryout ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran untuk UP nanti. Jadi tryout memberikan gambaran yang kurang lebih komprehensif tentang pelaksanaan UP nanti. Soal UP terdiri dari 69 butir dengan komposisi 35 butir soal model pedagogical content knowledge atau PCK dengan bentuk pilihan ganda opsi A sampai E. Kemudian 30 butir soal model situational judgment test dengan skala Likert atau skala sikap. Dan 4 soal analisa kasus bentuk esai atau uraian ya. Seperti yang sudah Bapak Ibu ikuti atau laksanakan pada saat tryout. 35 butir soal model PCK ini digunakan untuk mengukur kompetensi Bapak Ibu untuk penguasaan 3 modul pembelajaran yang sudah Bapak Ibu dalami yang kemarin ya. Kemudian 30 butir soal model SJT itu digunakan untuk mengukur implementasi sikap, perilaku, kepribadian, dan keprofesionalan Bapak Ibu guru pada 4 kompetensi dan moderasi beragama. Jadi soal SJT itu Bapak Ibu sebenarnya analisa kasus juga, cuma dituangkan ke dalam skala sikap atau skala Likert. Seperti kalau Bapak Ibu mungkin pernah mengisi kuesioner atau angket ya atau survei, misalnya tentang setuju atau tidak itu ya. Ada pernyataan, kemudian Bapak Ibu mengisi saya sangat setuju ya, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, jadi untuk mengukur mengukur persepsi kita terhadap suatu kasus atau suatu peristiwa yang disajikan. Jadi bagaimana sih kita menyikapi suatu hal yang terjadi. Jadi pahami dulu pernyataannya, kemudian pilih opsi yang sesuai ya. Karena setiap opsi yang kita berikan itu ada skornya, baik sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju, itu semua ada poin
penilaiannya ya. Itu yang SCT. Kemudian yang soal analisa kasus 4 butir itu digunakan untuk mengukur kemampuan reflektif mahasiswa ya, seperti yang tadi dikerjakan terkait tentang masalah atau konteks strategi ya, kemudian LKPD, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran itu salah satu. Tapi Bapak Ibu memang harus menyiapkan keempat-empatnya karena itu nanti akan diacak pada saat ujian. Itu bentuknya uraian. Jadi total 69 butir ya, itu dengan total durasi 150 menit atau 2,5 jam. Jadi cukup singkat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak cepat dalam mengerjakan itu nanti waktunya tidak terasa akan selesai. Jadi fokus mengerjakan khususnya dalam 4 nomor tersebut. 4 soal uraian itu jangan sampai kosong. Nah, UP sendiri dikoordinir oleh panitia nasional, jadi tidak ada dispensasi keterlambatan atau UP susulan ya. Kalau ada yang terlambat atau tidak bisa ikut itu sudah otomatis pasti gugur ya, artinya tidak lulus UP. Nah, ini untuk studi kasus reflektif yang Bapak Ibu sudah kerjakan pada saat tryout itu mungkin banyak yang bingung ya dalam mengerjakan. Tadi ada yang chat di grup ataupun Japri bingung mengerjakan bagaimana mengisi studi kasus reflektif uraian itu. Nah, ada 4 hal atau 4 konteks yang nanti akan muncul secara random atau secara acak di aplikasi. Jadi kita tidak bisa milih. Kalau di tryout kan kita milih ya. Di LPTK memberikan kebebasan mau pilih yang masalah mana. Apakah media, LKPD, strategi, atau evaluasi. Nah, pada saat UP nanti, konteksnya, masalahnya itu akan muncul secara random acak, hanya satu. Maka caranya bagaimana kita harus menyiapkan keempat masalah ini. Harus punya rancangan untuk keempat masalah ini. Supaya ketika yang muncul manapun kita sudah siap untuk mengerjakannya. Tidak perlu mikir lagi begitu ya. Nah, apa yang kita uraikan dalam masalah studi refleksi ini ya, studi kasus reflektif. Yang pertama semuanya sama ya. Semuanya sama. Mau masalah media, LKPD atau strategi evaluasi semua sama. Yang pertama tentang masalah ya. Uraian masalah, deskripsi masalah, kemudian bagaimana mengatasinya, lalu keberhasilannya, hasilnya bagaimana, kemudian hikmah yang diambil apa. Jadi tidak rumit sebenarnya Bapak Ibu, karena ini kan pengalaman kita ya, pengalaman kita selama ini mengajar, jadi tinggal kita menuangkannya saja ke dalam tulisan. Nah, tapi nanti kita akan lihat bagaimana membuat studi kasus ini berkualitas ya, berbobot, bukan sekedar tulisan yang tanpa makna. Itu ada rubriknya, ada penilaiannya. Nanti kita akan bahas. Oke, kita lihat kisi-kisi untuk uji pengetahuan, baik yang untuk soal 35 butir PCK, 30 butir SJT, maupun 4 studi kasus ya. Yang pertama kita lihat dulu yang PCK. Nah, yang 35 butir ini tentu sudah pernah kami share ya di grup Telegram. Nanti silakan dilihat, dibaca kembali. Nah, 35 butir ini dari 3 modul ajar yang sudah Bapak Ibu dalami. Cara belajarnya bagaimana? Cara belajarnya lihat di indikatornya Bapak Ibu. Jadi soal yang dikembangkan itu pasti turunan dari indikator. Tidak mungkin dia lewat atau melampaui dari indikator ini ya. Pasti ada di dalam indikator ini. Contoh nomor 1. Diberikan suatu kasus-kasus pembelajaran tentang citra Allah ya. Peserta diminta menganalisis rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai. Jadi kita cari analisis kata kuncinya dulu ya, atau kata kerja operasionalnya itu apa. Di sini kita diminta menganalisis ya, kemudian kontennya apa? Rumusan tujuan pembelajaran ya. Materinya apa? Yaitu supaya siswa menjadi mandiri. Tapi yang penting di sini adalah kata kuncinya nih Bapak Ibu ya. Kata kerja operasionalnya menganalisis rumusan tujuan pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu harus menguasai tentang bagaimana menganalisis tujuan pembelajaran. Kalau di depan ini Bapak Ibu yang ada tulisan diberikan kasus-kasus itu pasti semua sama ya. Di setiap indikator itu pasti sama. Nah, ini menjadi namanya stimulusnya ya, atau stimulannya dalam soal itu. Maka kalau kita baca soal, tipsnya kalau soalnya terlalu panjang, itu baca ekornya dulu Bapak Ibu sekalian. Maksudnya baca pertanyaan langsung di akhirnya. Kalau stimulus di depan ya yang diberikan kasus-kasus bla bla itu pasti akan panjang. Contoh Pak Robert guru agama kelas 10 di SMP bla 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 memiliki siswa sekian. Itu yang disebut dengan stimulus ya. Untuk merangsang kita ya
atau mengantar kita pada materi, yaitu disebut stimulan, untuk menstimulus. Nah, pertanyaan yang substansial itu sebenarnya di ekor atau di akhir dari soal. Nah, dibaca dulu. Kalau memang kita belum paham, baru kita baca stimulusnya. Nah, supaya apa? Waktu kita tidak habis. Karena ingat, satu nomor itu waktunya hanya kurang dari 2 menit. Bapak Ibu harus baca dan memahami soalnya ya. Nah, ini saya tidak akan bahas satu persatu ya, karena nanti akan ada waktu induksi ya. Saya hanya menjelaskan secara umum, nanti akan dibahas pada saat induksi dengan para dosen. Nah, ini untuk kisi-kisi yang 35 butir PCK ya. Oke, sekarang kita lihat kisi-kisi untuk soal model SJT. Nah, sebenarnya soal-soal model SJT ini kita tidak perlu dalami secara khusus ya. Kenapa? Karena soal-soal SJT ini kan untuk mengukur persepsi atau pemahaman kita atau cara pandang kita atas sebuah kasus yang disajikan gitu kan. Jadi ini lebih untuk mengukur ini sebenarnya, perilaku atau sudut pandang kita atas satu kasus ya kan. Ya. Jadi prinsipnya kita pahami saja dulu kasus yang diberikan ya, atau stimulus yang diberikan apa. Kemudian baru kita pilih ya, misalnya ada kasus perundungan, bullying ya. Kemudian kita akan menentukan sikap, bagaimana perilaku yang dilakukan, apakah sangat setuju, ya, setuju, kurang ragu-ragu, tidak setuju atau sangat tidak setuju. Nah, kita tentu harus pahami baik-baik pernyataannya. Biasanya bukan pertanyaannya, tapi kalau SJT itu pernyataan ya, karena skala sikap Likert kan. Maka kita pahami baik, kemudian kita coba tempatkan diri kita dalam konteksnya. Kita berikan penilaian yang bukan yang objektif ya, bukan dari sudut pandang kita ya. Kalau kita kan, setiap orang tuh kan pasti beda-beda ya persepsinya ya. Tapi kita mencoba memberikan penilaian berdasarkan konteksnya ya. Secara objektif seharusnya guru bersikap seperti apa. Nah, seperti itu ya. Itu SJT. Jadi SJT itu tidak terlalu rumit Bapak Ibu sebenarnya. Karena jawaban apapun yang Bapak Ibu berikan, mau sangat setuju, tidak setuju, ya sangat tidak setuju, semua tuh ada nilainya, ada skornya. Meskipun skornya ada grade-nya ya, mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Seperti kalau kita membuat riset atau penelitian itu ya, menyebarkan kuesioner itu kan, responden kita mengisi kuesioner, kita akan menginput datanya di tabulasi data kan. Kalau sangat setuju skornya 5, kalau sangat setuju skornya 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1, seperti itu. Tapi tergantung juga pernyataannya ya. Kalau pernyataannya ada yang negatif, maka biasanya dibalik. Kalau dia jawab sangat setuju, skornya 1, sangat tidak setuju, skornya 5. Nah, ini indikatornya ada 27 ya. Nanti silakan bisa dibaca, dipahami. Nanti kita akan mencoba mengerjakan soal-soal model SJT ini pada tryout kedua ya. Nanti kita akan belajar. Kalau sekarang cukup dibaca-baca saja lah ya. Oke, kita lanjut untuk yang analisa kasus ya. Nah, ini pasti sudah tidak asing lagi. Nah, ada 4 ya. Tadi masalah media, LKPD, strategi, dan evaluasi pembelajaran. Prinsipnya begini, setiap masalah yang disajikan, kita harus siap. Apapun yang disajikan, nanti kita harus siap. Maka Bapak Ibu harus menyiapkan 4 strategi nih ya, untuk media sendiri, LKPD sendiri, strategi, dan evaluasi. Nah, setiap masalah atau konteks itu pasti sama polanya. Bapak Ibu akan diminta mendeskripsikan masalah ya, kasus nyata. Jadi kasusnya jangan dibuat-buat loh Bapak Ibu ya. Sesuai dengan pengalaman yang Bapak Ibu alami di sekolah ya. Kalau masalah yang dibuat-buat itu akan kelihatan sekali ini mengarang indah gitu ya. Jadi namanya ini kan refleksi ya, refleksi berdasarkan pengalaman. Apa yang harus saya buat, narasikan supaya skor saya tinggi? Untuk masalah, ya deskripsi masalah, uraian masalahnya tuh harus sangat komprehensif ya, sangat komprehensif. Komprehensif itu artinya sangat menyeluruh, utuh ya, lengkap begitu ya. Dalam menguraikan masalah nyata terkait pengembangan atau penggunaan media atau LKPD atau masalah konteks tadi ya, salah satu. Yang menyangkut 3 hal. Pertama, itu kondisi yang diharapkan, itu artinya yang seharusnya terjadi, kondisi ideal ya. Kalau misalnya kita angkat tentang masalah media ya, kita narasikan yang seharusnya itu bagaimana, bahwa seharusnya guru dalam mengajar itu ya menggunakan media yang variatif ya, supaya sesuai dengan
gaya belajar siswa, ada yang auditori menggunakan musik, instrumen, atau audio ya. Kalau yang gaya belajar visual ya guru menggunakan gambar, foto ya, film. Nah, kalau yang kinestetik ya dengan simulasi ya dengan alat peraga seperti itu. Itu yang kondisi idealnya kan seperti itu. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu narasikan kondisi yang realitas terjadi di lapangan seperti apa realitanya, bahwa saya sebagai seorang guru jarang sekali menggunakan media dalam pembelajaran dengan alasan bla 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 ya. Kemudian uraikan gap atau kesenjangannya ya. Kesenjangan itu artinya kontradiksi antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi ya. Seharusnya begini tapi realitanya begitu ya. Maka kita harus mendialogkan atau mendiskusikan, mengomunikasikan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang diharapkan. Nah, jangan hanya memaparkan kondisi yang diharapkan dan kondisi yang terjadi, tapi juga bagaimana kita mengatasi kesenjangan atau gap. Ya, jadi kita harus bersikap bagaimana ya, seharusnya yang bagaimana mengatasi masalah tersebut. Nah, kemudian yang kedua ini deskripsi upaya ya, upaya pengembangan media. Upaya pengembangan atau penggunaan masalah yang tadi kita pilih, bagaimana kita mengatasinya. Supaya mendapatkan skor yang bagus, kita harus mencakup 3 aspek ya. Yang pertama itu praktis ya. Artinya solusi yang kita tawarkan itu ya dapat diterapkan di sekolah. Kalau Bapak Ibu pakai LCD tapi di sekolah tidak ada listrik ya berarti nggak praktis kan. Kemudian masuk akal ya, rasional, sesuai dengan masalah. Lalu relevan dengan strategi yang digunakan. Artinya penerapannya di kelas itu cocok ya, bisa diterapkan di kelas. Cocok dengan model yang diterapkan, relevan dengan masalah yang terjadi gitu ya. Jadi silahkan nanti diuraikan 3 hal ini harus ada di upaya pengembangan atau upaya penyelesaian masalahnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu harus menyajikan hasilnya bagaimana setelah mengatasi masalah tadi, hasilnya apakah ada perubahan. Nah, Bapak Ibu harus menarasikannya, bentuk keberhasilannya apa, indikator keberhasilannya apa ya. Buktinya, kemudian yang kedua, buktinya apa kalau ada perubahan atau ada progres ya, ada perbaikan. Dan yang terakhir, buktinya itu bisa di logika ya, rasional, masuk akal gitu ya. Antara keberhasilannya jangan terlalu berlebihan gitu ya, bahwa siswa langsung 95% di atas KKM, awalnya hanya 40%, itu kan tidak masuk akal itu ya. Bukti dan bentuk keberhasilan itu juga harus yang logis. Kemudian yang terakhir itu kita memetik hikmah apa ya dari masalah yang terjadi gitu ya. Jadi hikmah-hikmah apa yang kita petik, cara penyelesaian masalahnya itu, dari cara penyelesaian masalah itu kita bisa belajar apa, kemudian bagaimana kita mengantisipasi masalah serupa di depan di masa mendatang gitu ya. Lalu juga kita belajar apa untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru ya dari masalah belajar tersebut ya. Kita kan tujuan refleksi itu kan sebenarnya itu Bapak Ibu ya, untuk peningkatan kualitas atau kapasitas atau kompetensi kita sebagai seorang pendidik gitu. Jadi dituntut untuk selalu refleksi. Nah, ini untuk analisa kasus ya. Jadi dalam membuat analisa kasus itu jangan minimalis ya, hanya 1 kalimat, 2 kalimat, 1 paragraf, kalau bisa 2 paragraf, 3 paragraf analisanya, deskripsinya tuh yang bagus gitu ya, yang lengkap, yang komprehensif ya, jangan minimalis supaya nilainya juga tidak minimalis. Oke, kita lanjut ke uji kinerja ya. Uji kinerja ini terdiri dari 2 hal, yaitu perangkat pembelajaran dan video pembelajaran ya, modul ajar dan video praktik pembelajaran. Peserta UKIN harus menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan UKIN. Disarankan untuk mengembangkan modul ajar yang digunakan pada tugas modul pengembangan perangkat pembelajaran yang kemarin, tetapi dengan catatan direvisi ya. Jadi jangan modul yang sudah dipakai kemarin di-upload lagi gitu ya untuk UKIN. Karena saya yakin rubriknya pasti kan kemarin belum keluar. Ini nanti akan saya tunjukkan rubrik untuk modul ajarnya. Nanti disesuaikan lagi, yang kemarin masih buatnya asal-asalan hanya untuk demi tugas modul ketiga perangkat pembelajaran. Untuk UKIN jangan minimalis, karena untuk UKIN itu semuanya dinilai oleh 2 orang penguji ya. Jadi nilainya itu akan dirata-rata dan itu mengikuti rubrik. Kalau tidak sesuai rubrik maka nilainya juga tidak bagus dia. Jadi silahkan tetap pakai modul yang kemarin, atau kalau pakai modul yang baru juga tidak masalah.
Yang penting antara modul ajar dengan video itu sinkron. Modulnya apa, videonya apa, itu harus sama ya, sinkron. Jangan modulnya lain, videonya lain. Kemudian perangkat pembelajaran modul ajar yang dibuat sekurangnya melampirkan. Nah ini jadi modul ajarnya harus lengkap ya komponennya ya. Ada materi ajarnya atau bahan ajarnya ya, kemudian ada media yang digunakan, kemudian ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik, dan ada instrumen untuk pengukuran atau evaluasinya. Jadi lampirannya lengkap. Kemudian modul ajar dan pembelajaran digabungkan jadi satu file PDF dan diupload ya, ukuran maksimal 10 MB dan diupload di Google Drive. Dan jangan lupa diberikan izin open access supaya penguji nanti bisa membuka aksesnya. Untuk yang RPL kemarin pengalaman banyak sekali penguji yang mengeluh karena di bagian inovasi pembelajaran, link-link yang Bapak Ibu cantumkan itu masih private, masih rahasia, masih pribadi. Artinya penilai belum bisa mengakses. Nah, itu fatal kalau pada saat UKIN. Kalau dokumen tidak bisa dibuka, berarti Bapak Ibu tidak dapat nilai ya, kasihan. Jadi, saran saya, Bapak Ibu tidak usah upload di Google Drive ya. Untuk modul-modul itu jangan diupload di Google Drive. Paling aman langsung upload di LMS UKIN. Makanya ukuran filenya jangan lebih dari 10 MB. Nah, nanti untuk teknis uploadnya nanti akan saya buatkan dalam video terpisah ya. Kemudian untuk video praktik pembelajaran, itu peserta merekam praktik pembelajaran luring dalam durasi real ya. Ya, misalnya kalau SD 3 kali 35 menit, SMP 3 kali 40 menit, seperti itu ya. Atau kalau mau 2 kali 35 menit juga nggak masalah. Itu artinya videonya utuh ya, satu tatap muka penuh. Nah, tetapi peserta atau Bapak Ibu harus mengedit. Mengeditnya itu artinya memotong-motong ya, di-cut, di-editing. Itu menjadi maksimal 30 menit saja. Dari awalnya mungkin 60 menit atau 90 menit. Itu harus diedit hingga menjadi 30 menit. Caranya bagaimana ya? Itu banyak caranya ya. Nanti saya akan lampirkan cara editing dengan mudah menggunakan aplikasi. Kemudian peserta mengunggah videonya ke YouTube ya atau Google Drive. Nah, tetapi sangat disarankan di YouTube ya. Di YouTube saja. Kalau Google Drive itu kadang-kadang tidak bisa diakses itu loh. Itu yang membuat traumatis tuh ya. Kemudian tautan diinput di LMS UKIN hanya sesuai jadwal yang sudah ditentukan tadi ya di slide pertama tadi, yaitu pada tanggal 13 sampai 17 Oktober. Jadi tidak boleh lewat. Kalau Bapak Ibu terlambat upload, otomatis terkunci dan Bapak Ibu tidak bisa upload. Dan kami juga tidak bisa membukakan aksesnya. Berarti Bapak Ibu sudah pasti tidak lulus UKIN. Ya kan, sayang, kasihan. Ada yang WA saya, Pak, saya tanggal 15 sampai sekian Oktober, antara 13-17 itu ada kegiatan. Ada pelantikan atau pelatihan apa gitu ya. Nah, silahkan, karena upload itu kan sebenarnya tidak lama. Kalau dokumennya sudah disiapkan tanggal 6 sampai 11 sudah ready, nanti tanggal 13 itu tinggal upload. Jadi, tanggal 13 pagi, Bapak Ibu upload tidak butuh waktu lama, tidak sampai 30 menit, upload itu hanya tinggal klik-klik saja selesai. Yang lama itu kan menyiapkan dokumennya. Masalahnya adalah, Bapak Ibu pada saat upload tanggal 13-17, dokumennya belum ada. Modul ajarnya belum jadi, videonya belum jadi, masih huru-hara, sehingga pada saat tanggal 13-17 yang harusnya tinggal upload, itu malah masih ada yang rekam video, ada yang lagi edit video, itu salah. Jadi ini berkaitan tentang manajemen waktu ya. Silahkan disiapkan jauh hari sebelum tanggal 13 itu dokumen perangkat pembelajaran, modul ajar, dan videonya sudah siap di YouTube dan di PDF-kan ya. Kemudian nah, ini ya ada informasi sedikit tentang penambahan muatan modul ajar dan video pembelajaran. Jadi ada perubahan rubrik. Kenapa saya terlambat memberikan juknis ini ya? Karena ada perubahan dari Panitia Nasional terkait tentang muatan modul ajar dan video pembelajaran. Kita sekarang sejak bulan Juli tahun ini, Kementerian Agama sudah merilis kurikulum KBC ya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah dengar ya. Kurikulum berbasis cinta ya. Ini memang mungkin baru ada yang dengar gitu ya, tapi ada yang sudah pernah dengar. Nah, apa itu KBC? Kurikulum berbasis cinta merupakan sebuah kurikulum yang dirancang dengan menitik beratkan pada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, serta perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan lain-lain ya. Nanti bisa baca sendiri. Nah,
Yang ingin saya tekankan di sini ini Bapak Ibu, prinsip pembelajaran kurikulum berbasis cinta itu apa? Ada 5 prinsip ya. Yang pertama, pendidikan itu berbasis nilai, lalu pengembangan karakter, keteladanan, pendekatan holistik, pendekatan komunitas. Itu 5 prinsip kurikulum KBC. Nah, jadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan deep learning ya, atau dalam Kumer yang sedang digunakan di Kemendikdasmen ya. Kemudian bagaimana metode kurikulum berbasis cinta ini? Ada pembelajaran berbasis pengalaman, pembelajaran mendalam ya, deep learning sama dengan pembelajaran mendalam. Kemudian pembelajaran yang kreatif dan inovatif, dialog dan komunikasi terbuka, dan evaluasi berbasis proses. Jadi kami tidak meminta Bapak Ibu menerapkan kurikulum ini di sekolah, tidak ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau menerapkan kurikulum deep learning atau Kumer ya dengan baik, ataupun ada yang WA juga di grup itu ya, Pak saya di sekolah masih menggunakan K13 boleh nggak Pak? Nah, di aturan rubriknya itu jelas bahwa menggunakan kurikulum yang berlaku sesuai aturan yang berlaku. Nah, sekarang aturan yang berlaku itu apa? Kita bukan K13 lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya sebaiknya jangan. Khusus untuk UKIN, pakailah modul ajar dan video praktiknya nanti juga menggunakan kurikulum yang terbaru. Tidak apa-apa, tidak akan mengganggu kurikulum sekolah ya Bapak Ibu, karena hanya untuk perekaman video saja kan. Bukan berarti Bapak Ibu nanti menerapkan kurikulum baru di sekolah, tidak. Nah, begitu ya. Jadi tadi untuk kurikulum berbasis cinta itu memang ada di beberapa rubriknya nanti akan muncul, tetapi prinsipnya itu sebenarnya Bapak Ibu tidak usah ragu tidak usah cemas, khawatir, karena sebenarnya prinsip-prinsip ini sudah kita terapkan selama ini, cuma kita kemas lagi dengan lebih akademis gitu ya, lebih terstruktur. Jadi prinsipnya yang sudah dibuat, kalau yang sudah buat Kumer dengan deep learning, pembelajaran mendalam, itu terapkan karena itu sudah berfungsi dengan bagus. Kalau itu diterapkan, pasti untuk rubriknya itu sudah bagus gitu ya, karena sudah memiliki prinsip-prinsip dasar ini. Pembelajaran mendalam, holistik, itu kan semuanya ada. Komunitas, nilai, apalagi kita guru agama, masa kita ngajar agama tidak ada cinta kasih, kan tidak mungkin ya. Jadi pasti secara intrinsik itu sudah terimplementasikan dalam setiap proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Nah, prosedur UKIN-nya bagaimana ya? Pada bagian awal video nanti Bapak Ibu akan memperkenalkan diri dengan menunjukkan kartu peserta. Jadi memegang kartu ujian. Nah, kartu ujian itu diperoleh pada saat daftar ulang UKM PPG. Nah, Bapak Ibu yang sudah membuat rekaman video, itu tidak usah khawatir ya, artinya videonya tetap dipakai, bukan berarti Bapak Ibu harus rekam ulang, tidak. Kenapa? Karena video pembuka itu kan nanti bisa ditambahkan kemudian dalam proses editing ya. Kalau Bapak Ibu sudah cetak kartu ujian, kartu peserta, nanti cetaknya kapan tadi ya? Cetaknya itu tanggal ini, 6 sampai 10 Oktober ya, tanggal 6-10 Oktober waktu daftar ulang, nanti kita akan sampaikan kira-kira kapan Bapak Ibu bisa daftar ulang kalau sudah diumumkan ya. Nah, ketika sudah bisa daftar ulang itu nanti Bapak Ibu bisa cetak kartu pesertanya. Itu yang dipakai, dipegang pada saat. Nah, video pembuka itu kan bisa ditambahkan kemudian, jadi nggak usah khawatir. Kemudian dalam praktik pembelajaran peserta memakai pakaian yang rapi. Ini juga banyak pertanyaan ya tentang pakaian. Tidak ada aturan harus pakai hitam putih atau pakai baju keki atau baju batik atau baju adat, tidak ada. Prinsipnya hanya rapi, sopan, dan serasi. Kemudian video dibuat dalam satu rangkaian waktu, artinya satu tatap muka penuh ya. Mau 2 JP, 3 JP, 4 JP silahkan. Video pembelajaran UKIN dibuat sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan menampilkan waktu real perekaman. Nah, ini di sini Bapak Ibu disebutkan bahwa Bapak Ibu membuat video itu tanggal 6 sampai 11 Oktober ya, nomor 7 ini. Jadi Bapak Ibu nanti jangan bilang, meskipun ada yang sudah merekam lebih dulu kemarin ya, minggu lalu bahkan sudah membuat video, tapi jangan sampai Ibu ada di situ ditemukan bahwa video itu terindikasi dibuat tanggal sebelumnya gitu ya. Misalnya tidak sengaja menyebutkan hari ini tanggal sekian. Nah, kalau bisa itu dihapus atau diedit pada saat editing itu di-cut gitu ya. Supaya tidak ketahuan bahwa videonya diambil lebih dulu ya, karena di jadwal itu kan baru tanggal 6 sampai 11. Ada pertanyaan juga, boleh nggak Pak kita PPL di sekolah lain? Di sekolah saya tidak ada listrik, tidak ada internet. Ya boleh, kan sudah disampaikan ya. PPL boleh,
UKIN boleh di mana saja, yang penting jenjangnya sama. Kalau Bapak Ibu guru SD ya cari SD terdekat, tidak harus di SD asal. Kemudian boleh nggak Pak saya ngajarnya nggak pakai media? Jangan ya Bapak Ibu ya, karena penggunaan media itu sangat ditekankan dalam rubrik. Media itu kan bukan harus IT ya. Bisa media itu kan ada media relia yang ada di sekitar kita, ya ada media audio, ada media visual, ada media audiovisual, media digital, ya banyak sekali. Silakan mau dipilih yang mana sesuai dengan konteks setempat. Nah, kalau Bapak Ibu ngajar di pedalaman yang tidak ada listrik, tidak ada sinyal, ya tidak usah dipaksakan menggunakan media digital ya. Bisa saja menggunakan media relia. Media relia itu media yang ada di sekitar kita yang relevan. Justru anak-anak mungkin lebih tertarik ya. Atau dengan alat peraga yang kita buat sendiri ya. Nah, yang penting harus ada media, jangan hanya model ceramah saja. Ya, itu tidak ada nilainya pasti rendah kalau seperti itu ya. Nah, ini untuk yang terakhir, kita akan lihat kisi-kisi uji pengetahuan UKIN ya. Jadi ada 4. Jadi setiap jenjang itu beda-beda. SD sendiri, SMP, SMA sendiri. Nah, nanti silahkan dipelajari. Untuk SD, SMP, SMA nanti saya akan share di grup. Saya tidak akan bahas semuanya Bapak Ibu karena akan sangat panjang. Saya hanya akan nanti silahkan dibaca sesuai dengan jenjangnya masing-masing ya. Karena ini di sini kan untuk SD sendiri, untuk SMP, SMA sendiri ya di sini. Maka saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara mempelajari kisi-kisinya. Nah, kalau kita lihat di sini, contohnya ini yang panduan pengembangan perangkat pembelajaran SMP, SMA ya. Ini tadi saya kasih warna hijau-hijau sendiri, nanti Bapak Ibu bisa warnai sendiri ya. Ini hanya untuk menandai saja kata kunci ya, atau keywordnya ya. Misalnya di sini, bagaimana supaya modul ajar saya itu bisa dinilai baik oleh penguji, maka perhatikan deskriptornya ya, atau indikator di sini. Desain pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Jadi, panduan ini umum Bapak Ibu, tidak spesifik seperti batch-batch sebelumnya. Yang batch 3 ini panduannya sangat umum, jadi Bapak Ibu sebenarnya lebih punya keleluasaan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Ya, supaya tidak terlalu kaku ya. Kalau yang modul sebelumnya, rubrik-rubrik sebelumnya di batch sebelumnya itu sangat ketat sekali, harus ini, harus itu, harus ada ini, harus ada itu ya. Tapi kalau yang batch 3 ini lebih umum ya. Kalau saya baca, saya pelajari itu sangat umum sehingga hanya panduan umum saja. Bapak Ibu bisa lebih kreatif di sini. Yang penting konteksnya di sini ya, substansinya itu ada. Ya, contoh di sini desain pembelajarannya harus berpusat pada peserta didik ya, maka gunakanlah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, misalnya PBL, PJBL ya, discovery learning ya, atau inquiry learning seperti itu, atau contextual teaching and learning ya, itu kan berpusat pada peserta didik. Kemudian rumusan tujuan pembelajarannya harus menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur ya. Perhatikan rumusan tujuan pembelajarannya. Kemudian ada juga pengorganisasian konten meliputi keluasan, kedalaman, kebenaran materi ajar ya. Maka materi ajarnya harus lengkap, harus sumbernya juga dapat divalidasi, sumbernya jelas ya kan, komprehensif ya, ada kebaruan, itu diperhatikan. Kemudian ada strategi pembelajaran untuk mencapai literasi dan numerasi ya. Misalnya dengan memberikan penugasan membaca, menulis ya kan, menelaah grafik, tabel, gambar, bagan, ya semua seperti itu ada literasi, ada upaya-upaya literasi dalam metode-metode pembelajarannya. Jadi jangan ceramah terus begitu ya. Ini contoh saja. Ada banyak, nanti silahkan dibaca sendiri ya, dan diberi tanda yang kira-kira kata kuncinya apa sih di indikator ini. Nah, setiap indikator ini kan pasti ada kata kunci. Nah, seperti ini. Jadi supaya kita ketika mengembangkan modul ajar itu nuansanya muncul atau yang diinginkan dari indikator itu muncul dalam modul ajar. Demikian juga ketika kita mengembangkan atau mengedit video. Nah, ini video pembelajaran untuk SD contohnya ya. Kisi-kisi. Nah, jadi ketika kita sebelum mengedit video, entah kita ngedit sendiri atau dieditkan orang lain ya, kita pahami dulu supaya ketika editing itu tidak salah. Artinya
Justru yang bagian penting yang diinginkan oleh rubrik itu malah kita buang atau kita potong. Yang indikatornya apa? Membuka pembelajaran ya, dengan berdoa menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah. Nah, maka kita dalam mengajar juga usahakan ada minimal doa. Doa dulu ya, doa dulu, ada doa bersama. Syukur-syukur setelah doa ada menyanyi lagu nasional atau lagu daerah ya. Kalau nggak ada ya minimal doa ya, pasti ada lah ya, masa guru agama, pendidikan agama Katolik tidak diawali dengan doa itu ya. Atau nyanyi, kalau bukan lagu nasional, lagu daerah ya lagu rohani ya. Jadi ada nuansa ini muncul ya, indikator substansi ini muncul. Kemudian yang kedua, misalnya guru mengatur setting kelas untuk diskusi kelompok, ya ada diskusi kelompok atau tidak, atau ada upaya-upaya pembelajaran kelompok, ya kan? Debat, ya ada nggak ada pembelajaran kooperatif, ada nggak di situ yang melibatkan orang kelompok apa teman lain, teman sebaya, atau pembelajaran tutor misalnya. 4 interaksi bisa muncul ya. Jadi artinya apa? 4 interaksi itu yang mana? Yang ini. Menanggapi, bertanya, berargumen, dan presentasi. Nah, usahakan itu muncul ya. Siswanya di sini kan berpusat pada siswa kan seperti itu. Jadi siswanya aktif di kelas menanggapi pertanyaan guru ya. Siswa juga bertanya, memberikan pendapatnya. Syukur-syukur ada presentasi atau menyajikan hasil kerjanya ya, seperti itu berarti kita ikut dengan rubrik. Kemudian yang lain-lain nanti silahkan dibaca ya, ini semuanya karena banyak sekali ya, beda dengan kalau yang dulu kan semua disamakan, SD SMP semua sama, ini beda masalahnya. Jadi nanti silahkan dipahami Bapak Ibu supaya tidak salah dalam membuat video. Kalau misalnya Pak, video saya kemarin tidak ada diskusi kelompoknya, bagaimana Pak? Ya bukan berarti harus ada Bapak Ibu ya, bukan berarti harus ada, tetapi paling tidak dari sekian puluh atau sekian belas indikator yang diminta di rubrik itu ada. Jangan semua yang diminta banyak yang tidak ada ya, itu berarti Bapak Ibu mau tidak mau, suka tidak suka harus membuat rekaman video ulang gitu ya. Tapi kalau minimal 75% sudah ada, ya katakanlah 70% aja lah. 70% dari rubrik itu sudah ada, itu berarti aman. Ya. Tapi kalau tidak, berarti Bapak Ibu mau tidak mau harus rekam ulang, karena untuk penilaian itu paling nggak kita harus dapat 70 ya, 70. Nah, nanti silakan dihitung sendiri, ditimbang-timbang sendiri dari video yang direkam itu sudah mencukupi belum untuk rubrik-rubriknya, itu sudah bisa enggak. Nah, nanti tinggal kita dalam editing harus hati-hati ya, perhatikan betul rubrik-rubrik yang diminta, indikator-indikator yang ada itu dimunculkan, ditunjukkan. Misalnya tadi kan diminta proses doa bersama ya, jangan dipotong doa bersama ya, tunjukkan meskipun hanya sekian detik ya. Kemudian ada menyanyi, tunjukkan juga sekian detik ya, 10-15 detik cukup. Kemudian nanti ada proses diskusi kelompok atau penugasan ya, observasi misalnya, tunjukkan itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu cara editingnya, supaya makanya saya bilang jangan editing dulu sebelum Bapak Ibu pelajari rubriknya. Oke Bapak Ibu, saya rasa itu yang dapat saya jelaskan ya. Video dan modul ajar di LMS UKIN nanti saya akan buat dalam video terpisah supaya tidak terlalu panjang. Sekarang Bapak Ibu siapkan diri untuk mengikuti induksi, mengikuti tryout kedua, sambil di sela-sela itu silahkan cari waktu untuk membuat perekaman video, dan dalam minggu ini sampai tanggal 11 nanti Bapak Ibu sudah harus menghasilkan modul ajar dan video untuk UKIN ya, supaya nanti tanggal 13 itu tinggal upload. Demikian yang dapat saya bagikan. Jika ada pertanyaan atau komentar silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah atau didiskusikan di grup Telegram ya, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih, kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Salam.